Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan atau berbagi tutorial kepada Bapak Ibu semuanya mengenai soal pilihan ganda di Google Classroom. Untuk prosedurnya, untuk tata caranya kita lanjutkan sekarang. Bagaimana tata caranya? Pertama kita masuk dulu ke browser, ke Chrome ya. Kemudian tulis di sini Classroom pilih. Setelah itu kita pilih classroom.google.com ini. Yang ini. Di sininya classroom.google.com. Kemudian klik. Karena saya sudah masuk di Google-nya. Kemudian pilih kelas. Setelah memilih kelas, tampilannya akan seperti ini. Ini forum ya. Kemudian kita pilih tugas kelas. Tugas kelas lalu buat. Nah, di sini ketika akan memilih untuk soal pilihan ganda, untuk siswa-siswi, jadi pilihannya adalah tugas kuis. Nah, saya contohkan untuk soalnya itu mau matematika, misalnya matematika. Tunjuk opsionalnya, redaksinya yaitu pilihlah jawaban yang benar. Ini redaksinya, ini hanya contoh ya, ini tergantung Bapak Ibu saja untuk petunjuk opsionalnya. Nah, setelah ini kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Pilih blank quiz. Tulis lagi judulnya yang tadi, matematika. Deskripsinya atau petunjuk opsionalnya. Nih misalnya. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu ke pembuatan soal, maka kita harus mengisi identitas anak dulu. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama kita klik ini. Kemudian misalnya nama dulu, nama. Nah, di sininya rubah ke jawaban singkat. Lalu centang ininya wajib isi. Nama itu wajib ya. Sebetulnya identitas itu wajib. Nama. Kemudian misalnya yang kedua itu nomor absen. Pilihannya jawaban singkat. Kemudian yang selanjutnya kita misalnya kelas. Di sini sama seperti tadi, jawaban singkat. Nah, setelah itu jangan lupa dicentang, ini wajib diisinya. Karena ini identitas, jadi untuk poinnya, untuk kunci jawabannya dilewat saja ya. Ini untuk poinnya, kunci jawabannya dilewat saja karena ini namanya identitas, bukan soal yang diberikan. Nah, setelah membuat identitas seperti ini, kita lanjut ke tahap pembuatan nilai. Tapi sebelum ke tahap pembuatan nilai, Bapak Ibu harus memberikan sekat dulu. Nah, di sini sekat dulu, klik ini. Nah, ini kan ada pembatas ya, ada sekat pembatas antara identitas dan soal. Samakan saja matematika
misalnya untuk deskripsinya atau opsionalnya pilih. Pilih jawaban yang benar. Setelah itu kita lanjut ke pembuatan soal. Pertama, misalnya untuk sekarang saya akan contohkan 2 soal saja. Nah, pertama kita akan membuat soal dulu. Nomor 1. Misalnya min 2 tambah 8 berapa misalnya. Nanti kita pilihan gandanya kita tulis dulu. Nah di sini jangan lupa untuk memilih pilihan ganda. Setelah itu tulis pilihan gandanya. A itu berapa? Misalnya A itu 6. B itu min 6. C itu 10. D itu misalnya min 10. Setelah membuat soal seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan poin dulu. Nah, caranya bagaimana? Ke kunci jawaban dulu. Kemudian pilih dulu kunci jawaban ini, nomor 1 itu apa kuncinya? Jawaban yang benarnya yang mana nih? Nah, ini misalnya. Kemudian tentukan poinnya. Poinnya berapa? Untuk mencapai 100 itu berapa misalnya? Saya karena sekarang mau memberikan contohnya hanya 2 soal, jadi saya tulis aja 50. Setelah itu selesai ya. Lalu centang wajib diisinya. Nah, untuk menambah soal lagi, Bapak Ibu tinggal pilih ini tanda tambah atau plus. Tambah lagi untuk soal selanjutnya, nomor 2 misalnya. Nomor 2 misalnya contohnya min 12 min 8. Misalnya contoh, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini jangan lupa untuk memilih pilihan ganda. Lalu pilihan jawabannya dulu ditulis. Misalnya pertama itu 20 misalnya. A itu 20 misalnya. B itu min 20. C itu berapa? Misalnya 4 misalnya. D itu misalnya negatif 4. Nah, setelah membuat soal dan pilihan jawaban yang benar, nah jangan lupa untuk membuat kunci jawabannya dulu dan mengisi poinnya. Nah, setiap soalnya diisi dulu kunci jawabannya. Berarti min 2 kurang 8 itu ini misalnya, ini jawaban yang benarnya min 20 atau negatif 20. Setelah itu kita tentukan poinnya. Karena ini hanya 2 soal, ini hanya contoh saja, jadi saya poinnya 50 per 1 soal. Setelah itu selesai. Nah, jangan lupa centang wajib diisinya. Dicentang. Nah, setelah ini soal sudah selesai dibuat. Jangan lupa untuk membatasi anak supaya mengerjakannya itu tidak beberapa kali. Jadi caranya bagaimana? Kita masuk ke sini, kita klik di sini setelan, lalu batasi ke 1 tanggapan, diklik, dicentang. Nah, setelah itu disimpan.
Nah, soal ini sudah selesai ya. Soal sudah selesai dibuat. Tinggal kita bagikan atau tugaskan ke anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke sini, ke tugas kelas. Nah, di sini kalau mau langsung ditugaskan, tinggal klik saja di sini tugaskan. Kalau misalkan mau besok ditugaskannya, berarti Bapak Ibu harus mengklik tanda ini yang kecil ini. Tanda ini yang tanda panah ke bawah nih. Tanda panah seperti tanda panah nih. Segitiga nih. Klik di sini. Lalu simpan draft. Jadi kenapa harus disimpan draft dulu? Biar tidak langsung ditugaskan, karena mau menugaskannya besok bukan hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian nah ini tanda yang transparan ini, tanda yang belum jelas seperti ini, tandanya belum ditugaskan ke anak. Nah, bagaimana cara untuk menugaskannya? Nah, klik saja di sini, kemudian edit tugas. Kemudian edit tugas ya. Edit tugas. Tadi klik ini, edit tugas. Setelah itu tinggal tugaskan saja. Tinggal klik ini. Maka akan ditugaskan ke anak-anak. Jadi soal yang tadi ditulis itu maka langsung dibagikan ke anak kalau misalkan diklik tugaskan. Nah, mungkin hanya itu yang hari ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.